Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 6 sikap menghadapi ujian. Manusia hidup pasti tidak terlepas dari ujian. Karena itu adalah sunatullah. Pegiliran, ada masa kita kadang lapang, senang, bahagia, ada masa mungkin kita sempit, sedih, kekurangan, itu adalah ujian. Nah, dalam Al-Quran juga dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ya, Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Di sini Allah mengatakan ya, jadi kalau kita ingin masuk surga ya itu tadi ya, kita pasti dicoba dulu dengan ujian-ujian, ya kan? Karena jangan sampai dengan ketika kita ada ujian-ujian tersebut ya, kita merasa galau, merasa sedih yang berlebih-lebihan ya. Kita melupakan segala nikmat yang Allah berikan gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita pasti tidak terlepas dari kehendak Allah ya. Nah, kemudian juga kita lihat juga Rasulullah juga pernah bersabda ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka dia akan mendapat keridhoannya. Siapa yang membencinya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2396 dan Ibnu Majah nomor 4031. Nah, dari Al-Quran dan hadis ini ya mengingatkan kepada kita, kehidupan kita tidak terlepas dari ujian, dari cobaan, ya. Karena sesungguhnya Allah ya memberikan ujian tersebut, cobaan tersebut sebagai rasa cinta Allah kepada kita. Ya, karena Allah ingin melihat kita, dekat nggak kita, datang nggak kita pada Allah. Kita akan diuji, apakah kita lari, ya. Kita akan dikasih cobaan, apakah kita marah, apakah kita dikasih cobaan, apakah kita benci, apakah kita menjadi orang yang tidak bersyukur ataupun kita putus asa, ya. Nah, dengan ayat tadi ya, surah Al-Baqarah 214 dan juga hadis Rasulullah tadi memotivasi kita bahwasanya memang ujian itu Allah berikan ya, karena Allah mencintai kita dan Allah juga yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Allah juga yang akan memberikan pertolongan. Karena pertolongan Allah itu sesungguhnya adalah sangat dekat bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin akan pertolongan Allah. Kesulitan-kesulitan itu pasti akan ada, tapi juga akan ada kemudahan-kemudahan. Harus yakin. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan atau ujian-ujian, apa sikap yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Yang pertama kali adalah sabar. Sering kita mendengar kata sabar. Ya, memang harus sabar. Ini perintah. Banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan kita harus bersabar. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, semakin siap dia menghadapi masalah. Karena dia yakin masalah ini tidak terjadi dengan begitu saja. Masalah ini pasti sebenarnya atas kehendak Allah. Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan bersamanya. Allah tidak akan meninggalkannya. Tapi dia sabar. Dia ceritakan kepada Allah. Dia minta pertolongan Allah. Dia dekat dengan Allah. Ya, dengan sikap sabar ini membuat hatinya legowo, lapang hatinya.
Kemudian juga sikap kita terhadap ujian, cobaan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin banyak sekali ujian-ujian kita adalah semakin beriman kepada Allah. Semakin beriman karena apa? Ujian-ujian ini tadi sabar, tambah keimanan kita kepada Allah. Karena kita yakin ujian-ujian kita ini pasti ada jalan keluarnya. Pasti di kesulitan-kesulitan ini pasti ada kemudahan-kemudahan yang akan kita peroleh. Keimanan kita semakin tinggi, keimanan kita semakin meningkat. Kenapa? Semakin dekat kita kepada Allah, semakin datang kita kepada Allah, semakin meminta kita kepada Allah, semakin mengadu kita kepada Allah, semakin berserah diri dan bersandar kepada Allah, semakin naik iman kita. Ada kepasrahan, ya, ada lapang hati, lapang jiwa kita ketika kita tahu ini semuanya datang dari Allah. Allah akan membantu saya, Allah akan menyelesaikan masalah saya, ujian-ujian saya, dan ini adalah bentuk cinta Allah kepada saya. Kenapa? Betul, semakin cinta Allah kepada kita, semakin diberi kita ujian sebagai kenaikan iman. Orang yang diuji itu semakin naik imannya. Seperti anak-anak sekolah kan ada ujiannya ya, naik kan kelasnya, levelnya naik. Ujian SD naik ke SMP, ada ujian. SMP masuk ke SMA, ujian. Dari SMA masuk kurang tinggi, ada ujian. Semakin naik, ya. Nah, ini ya, apa namanya, levelnya, tingkatannya. Itu juga tingkatan kita di hadapan Allah semakin tinggi. Tingkat keimanan seseorang semakin diuji oleh Allah. Tapi orang yang beriman dia akan yakin, ya, bahwa Allah akan membantunya, Allah akan bersamanya, dan pertolongan Allah itu adalah dekat, ya. Kemudian yang ketiga, sikap kita terhadap ada ujian, banyaklah berzikir, ya. Dengan berzikir kepada Allah maka akan dilapangkan hati kita. Banyak berzikir. Kalau misalnya kita ujian kita ada kesempitan rezeki, mintalah kepada Allah ya Raja yang Maha Pemberi rezeki. Kalau misalnya kita ada ujian, ada mungkin masalah dengan anak-anak kita yang mungkin anak-anak kita mungkin tidak mau dinasihati, mintalah kepada Allah yang menggenggam hati anak-anak kita. Sebutkan dengan nama Allah, asma Allah, ya Fatah, yang Maha Pembuka hati, ya Hadi yang Maha Pemberi petunjuk, ya Latif yang Maha membukakan hati-hati anak kita atau orang-orang yang mungkin sekitar kita yang mungkin sulit dinasihati. Minta pada Allah. Minta pada Allah yang menggenggam semua urusan apa yang ada di langit dan di bumi. Apalagi ya genggaman Allah juga yang menggenggam hati-hati anak-anak kita, ya. Nah, oleh karena itu semakin banyak berzikir, hati kita semakin tenang. Semakin banyak berzikir, kita hanya minta pertolongan pada Allah. Kemudian juga kita, sikap kita yang keempat adalah ridho dan husnuzon. Ridho, ya. Kalau ini ya Allah, hujan ini untuk aku mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ujian ini datang karena Engkau ingin mengujiku untuk mendapatkan cinta-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Kuatkan aku, berilah aku kesabaran, berilah aku kekuatan, berilah aku ya semangat untuk kuat tangguh ya Allah. Ridho dan husnuzon. Husnuzon apa? Dia tidak akan putus asa, dia tetap optimis, dia yakin di balik kesulitan ini pasti ada nanti kemudahan-kemudahan, di balik kesulitan ini ada nanti jalan keluar dari segala permasalahan dan kesulitan yang tersebut. Dan yang kelima adalah sikap kita terhadap ujian adalah perbanyaklah introspeksi diri, ya. Ujian kita jadikan media untuk bermuhasabah, ya, terhadap apa yang kita perbuat selama ini. Bisa jadi ya mungkin kita banyak lalai, ya mungkin kita kehilangan harta, mungkin selama ini mungkin kita jarang infak, jarang sedekah, sehingga kadang perusahaan kita rugi, rezeki kita mungkin ada yang agama nipis, akad bangkrut dan seterusnya. Bisa jadi mungkin ada kelalaian yang kita lakukan. Introspeksi diri, mungkin zakat kita, sedekah kita mungkin tidak dikeluarkan. Oleh karena itu mungkin dengan ujian Allah mengingatkan introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Ada mungkin perintah-perintah Allah yang mungkin kita lalai. Atau mungkin selama ini ya mungkin ya kita banyak ujian ya mungkin di keluarga kita, bisa jadi mungkin kita tidak terlalu memperhatikan keluarga kita. Ayo semuanya kita muhasabah dengan muhasabah kita berusaha akan cari jalan keluarnya, solusinya, minta pertolongan Allah. Dan yang terakhir, sikap kita terhadap ujian adalah ikhtiar sambil kita mencari solusi. Tidak ada sesuatu ujian itu tidak ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Ada Allah yang memberi ujian, cobaan, dan insya Allah adalah Allah juga yang akan mengeluarkan kita dari permasalahan tersebut. Pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Tapi kita harus kuat, kita harus yakin, kita harus percaya, kita tidak akan merasa sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Kita ada Allah yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita. Ya.
Mungkin itu ya bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua ya. Jadi tadi ya ada 6 sikap menghadapi ujian. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah semakin beriman kepada Allah, yang ketiga adalah berzikir, yang keempat redho dan husnudzon, yang kelima adalah introspeksi diri, dan yang terakhir ikhtiar sambil mencari solusi. Alhamdulillah fala takunu tadi mudah bermanfaat. Kajian yang sekian sederhana ini salah kilaf itu datanya dari saya mohon maaf kepada pemirsa semua, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala takunu tadi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.